September 2025, sebuah dilema hukum mencuat dari perut bumi Cikakak. 6 orang diamankan polisi saat menggali emas di Blok Pasir Gombong, Kampung Cipedes, Desa Ridogalih, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Mirisnya, aktivitas tambang ini dilakukan di atas tanah pribadi milik warga sendiri. Meski dilakukan di lahan milik sendiri dengan modal peralatan manual, polisi menegaskan bahwa aktivitas pertambangan tersebut bukan soal status kepemilikan tanah, namun legalitas izin pertambangan. 2 orang yakni pemilik lahan dan kepala lubang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai mengabaikan standar keselamatan dan kelestarian lingkungan. Dari kedalaman lubang hingga 30 meter, petugas menyita puluhan karung material batuan yang diduga mengandung emas. Kini, para tersangka terancam hukuman hingga 5 tahun penjara dan denda hingga 100 miliar rupiah. Kasus ini menjadi potret nyata di Sukabumi 2025 tentang dilemanya batas antara upaya warga mengais rejeki di tanah sendiri dengan jerat regulasi pertambangan negara. Bekerja di pabrik seperti PT Glostari Indonesia atau GSI Cikembar sering dianggap sebagai tumpuan harapan bagi ribuan pencari kerja di Sukabumi. Namun sepanjang 2025, tabir gelap rekrutmen tidak transparan kembali terungkap. Praktik jual beli lowongan kerja mulai dari jutaan hingga belasan juta rupiah menjerat warga kecil dalam lingkaran utang dan penipuan. September 2025, kisah Rizaldi, seorang penjual tahu bulat, menjadi potret pilu. Demi istrinya yang ingin masuk kerja, ia nekat menjual satu-satunya sepeda motor dan meminjam uang ke koperasi. Tragisnya, setelah membayar 9 juta rupiah, sang istri hanya bekerja selama 3 minggu sebelum akhirnya diminta menandatangani dokumen pemberhentian kerja tanpa penjelasan yang jelas. Meski setelah viral uang tersebut akhirnya dikembalikan oleh oknum calo, beban cicilan utang masih menghantui keluarga mereka. Pihak perusahaan menegaskan bahwa rekrutmen seharusnya gratis dan mengutuk keras praktik pungli ini. Fenomena GSI Cikembar menegaskan bahwa masalah kerja di Sukabumi bukan hanya soal investasi, namun soal keadilan bagi mereka yang terpaksa mengambil jalan belakang demi menyambung hidup. Sukabumi 2025 menyimpan sisi gelap yang mengerikan. Di balik keindahan alamnya, daerah ini menjadi sasaran empuk sindikat perdagangan orang lintas negara. Warga yang terhimpit kemiskinan dijerat janji gaji tinggi, namun justru berakhir dalam perbudakan modern. Myanmar, Kamboja, hingga Cina menjadi saksi bisu warga kita dipaksa bekerja belasan jam di sarang judi daring, disekap, bahkan ada yang pulang hanya tinggal nama. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah kisah Reni Rahmawati pada September 2025 yang kasusnya mencuat. Reni dijanjikan kerja di Cina dengan gaji 15 hingga 30 juta rupiah. Namun realitanya ia justru dijual untuk dinikahkan paksa dengan pria Cina. Sindikat meraup ratusan juta sementara Reni tersiksa. Meski pada Selasa 18 November 2025, Reni akhirnya berhasil pulang setelah proses panjang yang melibatkan Gubernur Jawa Barat dan KJRI, tapi tetap meninggalkan trauma. Kasus ini menjadi potret kelam tahun 2025, sebuah peringatan bahwa minimnya lapangan kerja di Sukabumi telah membuka pintu bagi kejahatan kemanusiaan.